dekat kita akan melihat bangunan seperti ini. Kayak bangunan Jepang ya. Ini sudah ada anak-anak yang masuk. Kantornya udah buka. Masya Allah. Pak ya. Sudah banyak sandal yang masuk ini. Ada kegiatan anak-anak ternyata ini di lokasi. Alhamdulillah. Kita mau lihat. Ternyata ada hari peringatan kesaktian Pancasila nih. Because that is the torch that we can bring in, and then we as the generation of Indonesia, we want this torch to bring to our nation in the future. Keren. And if you are literally second principle, kemanusiaan yang adil dan beradab, right? And we must all know that in our nation there are a lot of wars happening in Indonesia, even though out there maybe it's kind of a sensitive one, but then we as Indonesians know within the bad. Bagus. Monggo Pak Andan. Acara Ingkurs Pertemuan Ulama dan Umarok. Ya masuk. Kita yang di sebelah kiri saya Romo Kiai Mundakir saking Solo. Selanjutnya Romo Kiai Sayuti Toha saking Banyuwangi. Yang selanjutnya Al-Mukarram Habibina Habib Syekhan Syahab Profesor Doktor dari Syria, dari Iran, dari Amerika, dari Inggris, dari Lebanon, karena pernah belajar di sana. Yang tinggal dengan istrinya di Jakarta. Bersekan dan wassalamu alaikum. Dan sebelahnya Al-Mu'alim Al-Mukarramah Shahib Al-Fadilah Habib Al-Atas Husin Al-Atas dari mana-mana. Aku syukur jazilan berkumpul ya Habibi. Masya Allah, banyak yang bisa rawat di sini yang bisa nanti memberikan pencerahan untuk anak-anak kita. Selanjutnya murid Abuya Muhammad Syekh Muhammad Al-Maliki Kiai Haji Amin Abdul Latif. Syukur kasihan kawulipun. Yang selanjutnya Kiai Ali Sopo Gerobokan Jawa Tengah. Ada yang dari Gerobokan? Nah itu ada Kiai Ali dari Gerobokan Purwodadi Jawa Tengah. Dan selanjutnya para habaib
ya, yang tidak saya bisa sebut satu persatu. Ada Prof Budi yang mengisi di hadapan kita, dan teman-temannya wa akhwat, Mas Farid, Mas Ana, Direktur Mas Pion, di usianya yang sudah moncer dengan gaji 50 juta ke atas, dari Mas Pion rela keluar. Mas Ana, Karena ongkap. lembaga pendidikan yang lain yang dekat dengan brilian semuanya, alhamdulillah tak kenal maka tak sayang, ya. Karena dengan memberi dengan tangan di atas, dengan semuanya beliau bisa menjadi seperti ini. Pak Edi, selamat datang. Ya, ada Profesor Andana. Andana, Pak Bupati Kolaka, Bupati bener loh, Bodewan, Pak Amir, Matur suwun adu-adu kalau Kolaka kesini, matur suwun. Oke. Gus Miftah yang sudah punya SIM, anak-anak ini ada Gus Miftah sudah punya SIM. Iya, jadi surat izin mengemudi untuk yang kedua kan. Ya, punya seninya sudah ya. Ya, dan seterusnya ada Yai Sadar, Mahfud, Mahfud. Alhamdulillah saya berdiri di hadapan panjenengan semua. Pada kesempatan hari ini kita akan mengikuti tausiah bagaimana generasi seperti di tempat ini akan mengisi masa depan bangsa Indonesia. Barakatul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia 12 tahun sudah bijaksana. Ada yang dia umur 70 tahun belum bijak, ada. Masih kayak anak kecil, isinya dunyoy, ada itu. Ada juga yang dia umur 21 sudah pelepasan. Insya Allah saya istiqomah di dunia ini karena semua aset ini, Beb, itu nggak ada satupun itu yang nama saya, Beb. Nama keluarga semua, Beb. Bahkan yang megang uang saya berapa miliar itu bukan saya, Beb. Ini saksinya karyawan. Yang megang keuangan saya itu bukan keluarga, Beb. Dan mereka nyuri pun saya biarin, Beb. Anggap aja itu berarti Allah membersihkan harta haram yang ada di Brilian, gitu. Jadi saya nggak pernah ribut. Makanya saya ini mau mati kapan aja insya Allah siap. Karena kalau udah takdirullah kita nggak akan bisa menghindar. Gitu. Itu yang saya tekankan di Brilian. Dan semua karyawan kita, staf kita sumpah, gitu. Nggak boleh jelekin lembaga lain, nggak boleh ngata-ngatain lembaga lain, tidak boleh ngurusin karyawan satu sama lain, terus tidak boleh mencuri, ngefitnah, sampai mereka itu saya sumpah saya ambil darah, gitu. Karena saya pakem Jawa, jadi saya ambil kain mori. Ini mungkin bisa ditiru kalau menurut jenengan bagus ya. Kain mori, terus habis itu saya lafalin raja, alif lam itu, terus ada Nabi Allah, Nabi Muhammad, terus saya tulis ada umat di situ. Berikan kemuliaan, keseimbangan di tengah-tengah bangsa. Oleh karena itu tugas ulama mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, mengikuti petunjuk dan hidayah. Yang ketiga, as-sunan at-tarikhiyah. Ini berkaitan dengan sunnatullah yang berlaku pada setiap umat. Kalau Nabi Nuh umatnya dibinasakan karena dosa mereka, kalau kita lakukan hal yang sama kita akan kena. Kalau umat Nabi Nuh dibinasakan karena LGBT, kita lakukan perbuatan tersebut, azab juga turun bagi kita semuanya. Kalau orang merajalela melakukan kehidupan free sex, maka yang akan datang waliyadzubillah bencana-bencana yang akan menimpa mereka. Mereka yang mengundang jatuhnya hukum Allah. Oleh karena itu Allah bilang sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tahwila. Nah, kalau kita memahami ketiga sunnah ini, sunnat al-sunnah al-kauniyah yang tadi paparkan sama Gus Jini, kemudian as-sunnah at-tasyri'iyah, kita patuhi, kita ikuti. Kemudian kita juga belajar dari sejarah umat terdahulu, lahirlah hukum sejarah kezaliman. Kemudian juga perbuatan-perbuatan maksiat, dosa-dosa besar tidak akan membawa rahmat bagi kita semuanya, hanya akan mengundang azab dan kehancuran. Oleh karena itu orang yang beriman betul-betul
tidak cukup hanya sekedar dia menjalankan syariat Allah, tapi betul-betul harus mempelajari as-sunan al-kauniyah. Nah, ilmu fisika itu merupakan manifestasi daripada sunnah Allah. Biologi juga ilmu yang mengkaji tentang apa? Al-hayat, makhluk hidup kan? Dari mulai manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan. Ini juga merupakan apa? Sunnatullah al-kauniyah. Begitu juga berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan, semua merupakan sunan al-kauniyah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita potensi yang ada pada anak Adam, wa 'allama Adama asma'a kullaha. Asma menjelaskan tentang berbagai macam potensi manusia untuk dapat menyelidiki, meneliti, mengembangkan, semua tercakup dalam kata asma, karena ilmu kan bergantung pada nama. Oleh karena itu para jamaah sekalian, ini hanya sebagai pembukaan. Mari bersama-sama kita resapi kesaksian Allah Subhanahu wa taala, kesaksian Rasulnya, dan kewajiban kita untuk menjadi saksi. Jangan sampai kita disaksikan sebagai orang yang terpidana, dipanggil di hadapan Allah karena kejahatan, perbuatan, penyimpangan yang kita lakukan. Oleh karena itu para jamaah sekalian, saya merasa Indonesia ini mungkin di Kediri orang yang sadar diri banyak, tapi saya perhatikan di wilayah Indonesia ini amat memprihatinkan karena kita bisa masuk dalam proxy war. Begitu terjadi krisis pangan, orang bisa berubah jadi gila. Di Amerika ketika terjadi badai di wilayah Teluk Meksiko, orang Amerika yang tadinya beradab bisa merampok sana, merampok sini. Coba di tengah-tengah kita, apa yang menghadapi? Kita sedang diadu domba satu sama lain. Dan ini kita lihat. Begitu kita di Eropa, yang berperang bukan mereka yang di atas. Yang berperang kita, sedangkan yang diuntungkan pihak-pihak yang mengobarkan peperangan. Terjadi kerusuhan, mereka berangkat ke luar negeri nonton. Sudah selesai, mereka balik lagi. Mereka mengambil keuntungan yang luar biasa. Dan kelihatannya pihak Amerika Barat juga ingin terjadi peperangan dunia ketiga. Kenapa? Untuk mengembalikan mata uang ke nol lagi. Karena hutang Amerika sekarang luar biasa dahsyatnya, negara yang penghutang yang terbesar di dunia. Kalau terjadi perang, berakhir semuanya seperti terjadi peperangan dunia kedua. Ketika Inggris berada pada puncak kejayaan kemudian hancur, kemudian negara-negara yang baru bangkit, yang lama hancur, itu yang diharapkan oleh mereka. Tapi yang kena kita semua. Oleh karena itu akhlak yang baik, pekerjaan luhur, menegakkan keadilan, mengajak bersatu dalam nilai-nilai kemanusiaan, itu merupakan kewajiban kita. Karena ciri seorang muslim, kalau hidupnya penuh dengan rahmat. Kalau tidak, dia bukan umat Nabi kita Muhammad SAW. Demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bersatukan kita semuanya. Jadikan kita orang yang ruku, sujud di hadapan Allah, tidak ada orang yang mengangkat kepala, baik dengan ilmunya, kedudukannya maupun nasabnya. Tapi Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Kemudian wa'budu rabbakum waf'alu khairat. Janji Allah la'allakum tuflihun. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la aqulu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudeng alhamdulillah. Intine pokoknya apa yang kita kerjakan, kita lakukan, SOP-nya sudah ada dari Allah. Karena Allah, tujuannya Allah. Ibu ringesan. You know? Understand? Bersyukur sekali saya hari ini bisa berada di tengah-tengah beliau-beliau yang sangat luar biasa ini. Barusan saya mendapatkan suatu pencerahan yang sangat luar biasa, yang semakin itu meyakinkan saya bahwa apa yang saya lakukan selama ini insya Allah tidak akan sia-sia. Tidak salah. Iya, dari tahun 80-an saya sudah melakukan anti ini sampai detik ini, dan alhamdulillah saya 3 kali saya masuk penjara. Tapi karena saya meyakini bahwa apa yang saya lakukan ada dasarnya, saya tidak akan takut. Kembali ke ketahanan pangan. Hari ini itulah tentang ketahanan pangan muncul di mana-mana. Tapi satu hal yang menurut saya mereka tidak memahami apa itu ketahanan pangan.
menurut saya fondasi ketahanan pangan utamanya adalah memakmurkan tanah asal usul kita. Itu kenapa dari awal selalu saya tekankan, saya keliling seluruh Indonesia ketika saya menginginkan program saya. Saya punya program pribadi, saya keliling Indonesia, mandiri pupuk, mandiri bibit, dan mandiri kesehatan. Dan semua berbasis herbal, organik, tanpa kimia. Dan alhamdulillah sampai hari ini program itu jalan, walaupun di perjalanan banyak kerikil-kerikil yang menggoda, tapi alhamdulillah saya masih mampu bertahan sampai hari ini. Ada prinsip dasar kenapa ketahanan pangan, saya sangat concern di ketahanan pangan, karena yang saya pahami, sebuah negara yang berdaulat pangan itu secara politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan pasti akan kuat. Lihat kita. Sementara hari ini dan sekian dekade justru sebaliknya. Kita memulai bercocok tanam dengan merusak asal-usul kita. Dengan pemakaian pupuk kimia dan pestisida. Konsep pestisida membasmi. Adakah hak kita untuk membasmi makhluk ciptaan Allah? Enggak. Dalam sebuah hadis pun dikatakan bahwa manusia menanam tanaman dimakan manusia dan binatang itu sesungguhnya adalah sedekah. Ya biarin aja, paling tidak akan banyak. Tapi dari apa yang saya inginkan, saya pergi kemana-mana. Jadi alhamdulillah kami berhasil memuliakan bibit-bibit padi yang bisa dikembangkan oleh petani, dan alhamdulillah saya diketemukan sebuah formula sama Allah. Saya tidak pernah, banyak teman-teman profesor mengatakan bahwa kenapa nggak dipatenkan, karena saya alhamdulillah diketemukan hampir 100 formulanya. Semua orang mengatakan luar biasa, enggak, ini bukan luar biasa, memang saya harus punya segitu dan tanpa pestisida, tanpa kimia, hanya mengikuti tadi. Petani kita, salah satu contoh ini, petani kita ketika menanam padi itu bibit usia 20 sampai 25 tahun dicabut, dipindah. Iya, 25 hari. Ya, saking semangatnya. Iya. Sadarkah kita ketika kita mencabut tanaman yang pada saat itu pada usia 20-25 hari sebetulnya pada fase pertumbuhan vegetatif. Ketika kita cabut, akarnya banyak yang putus. Ketika kita pindah tanamkan, dia butuh waktu 20 hari untuk recovery, yang sebetulnya itu pada saat dibutuhkan pertumbuhan vegetatif. Apa yang terjadi, akhirnya pertumbuhan vegetatif tidak optimal, masa panen jadi mundur. Sementara dengan sistem yang saya lakukan, itu kita panen hanya 75 hari. Bukan maju berikut, berarti panennya maju, oh enggak, jangan, harusnya 75 hari. Karena saya tanam pada usia, kalau enggak dari biji, juga usia bibit masih 7 hari. Jadi akar belum pecah. Ketika dipindah tanam, itu tidak perlu recovery, tapi langsung tumbuh. Itu ya, yang kedua. Yang keduanya, bahwa Allah itu sudah memberikan nutrisi banyak di
tanah kita ini. Hanya karena kelakuan kita kemarin dengan pemakaian kimia dan pestisida, unsur-unsur yang makhluk lain seperti bakteri yang ada di dalam tanah yang tadinya memakmurkan tanah itu menjadi mati. Sehingga unsur yang ada di dalam tanah tidak bisa terurai menjadi asam amino yang bisa langsung diserap oleh tanaman. Karena mereka bisa bikin sendiri. Nah, dengan kekuatan pesantren yang ada di Indonesia ini, saya yakin kita mampu melakukan itu untuk menebarkan fondasi utama ketahanan pangan yang sekarang lebih digembar-gemborkan. Kemarin saya ingin untuk membantu Pusat Pangan Nasional untuk membuka hutan di Sanglo. Nah, kenapa harus tepatnya ditanya? Kenapa kita harus mesti padi? Kenapa harus beras? Untuk pangan kan tidak perlu harus beras. Kalau suatu daerah memang bagusnya untuk bawang, ya sudah bawang aja, kembangkan. Hasilnya lebih tinggi daripada padi, hasil bawang untuk beli beras kan nggak masalah. Saya lebih setuju kalau dibikin forest food, karena kami di Rempang juga mengembangkan forest food. Belajar apa? Saya senang sekali diundang, karena buat saya itu jalan berkah. Jadi saya akan setiap kali saya mengajarin ke petani-petani, kan sering karena mereka ini merasa mendapat ilmu, mendapat bibit grafis diajarin ini, mereka berterima kasih. Ya, saya bilang enggak, saya enggak. Yang berharusnya berterima kasih saya. Akan tidak ada artinya kalau saya mau memberikan sesuatu tapi tidak ada yang mau menerima. Yang pertama saya ucapkan ke mereka adalah saya berterima kasih karena bapak-bapak sudah mau menerima, memberikan jalan berkah untuk saya. Yang beracun, yang tidak sehat, bebas dijual belikan. Ini ininya gimana gitu? Bibit juga begitu, harus punya sertifikasi bla 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 bla. Kalau enggak boleh diperjualbelikan. Sementara banyak petani-petani kita yang mampu memuliakan bibit ini, tapi untuk mengurus sertifikasi ini yang dihadapin banyak kendala dan dipersulit, biayanya tinggi. Iya, pupuk organik juga gitu. Untuk bikin pupuk harus punya izin edar. Kenapa sih nggak ini kan dibebaskan gawe aja? Alasannya, nanti kan kalau ada pencemaran kimia, nah yang botol itu loh yang ini kimia kabeh. Kok malah boleh yang ini? Sementara yang sudah, kalau kualitasnya kurang bagus, ya seleksi alam yang bagus akan yang muncul, kan? Tapi jangan terus dibikin regulasi melarang. Jadi kita itu kendalanya. Itu kenapa saya pupuk nggak saya berjual belikan. Saya tidak mau nyogok. Pernah saya ini kan, kalau udah izin edarnya pasti akan besar katanya. Itu satu. Yang kedua, kalau tidak ada izinnya kan tidak bisa dijual. Nggak apa-apa saya. Buat saya nggak ada jaminan ketika ada sertifikat izin edar bisa menjadi besar. Saya tidak ada pentingnya di sini. Saya yang ngajari. Pernah waktu itu di Banyu Biru Jawa Tengah, tani saya 16 ton. Saya didatangi dari departemen pertanian. Pupuknya mana izin edarnya? Ya nggak ada. Lah ini kan diperjual, tanya aja penyajian, tak jual atau enggak? Tidak tuh. Kan mungkin di barter setelah panen di joli gabah. Katanya aja petaninya. Saya minta enggak. Yang aneh pertanyaan terakhir. Ya terus Bapak, untungnya dari mana? Kalau untung jangan tanya saya. Saya sendiri nggak tahu saya dapatnya apa, untungnya apa. Tapi yang pasti mereka saya ajarkan, saya beri gratis.
Jadi nggak ada, akhirnya ya nggak ada pasal yang ini. Cuman ketika saya kelompok tani saya waktu di Jawa Barat sampai 30.000 hektar baru. Waktu itu kebetulan sama mungkin maksud masalah Tempo baik ini. Saya daftarkan di pengikut Jalan Waktu. Saya dapat, tapi waktu itu Prof. Imam Utomo, Mas, ini riskan. Loh, aku nggak daftar. Yang Mas Budi hadapin itu ada, dan mafia pupuk, mafia beras, mafia aman. Semoga nggak terjadi sesuatu. 16 Agustus saya dapat nomor urut, tanggal 7 Agustus saya ditangkap. 3 bulan 22 hari saya ada di tahanan selama proses tahanan. Tapi alhamdulillah selama ditahan saya naik 11 kilo. Ya karena itu tadi saya merasa alhamdulillah karena aman saya. Karena di HP saya waktu itu yang hantam banyak sekali. Ya kan, jadi ketika saya ditahan itu saya merasa Allah menyelamatkan saya. Ya saya syukuri karena saya meyakini apapun yang saya terjadi pada saya hari ini itu adalah rencana Allah yang terbaik untuk saya. Kita bisa memulai dari pesantren itu hanya besar-besar dan jangan terpaku hanya pada padi. Dan jangan hanya kita nanam padi, jual padi. Kita bisa bikin turunannya. Alhamdulillah kita kedatangan juga Profesor Mardiono. Beliau ini spesialis mesin sampah non polusi. Jadi ini tuh semua sampah selesai, limbah B1, 2, 3 sampai sampah masyarakat bisa kita selesaikan. Prof Mardiono ini istimewa banget. Cuman kendalanya negara tercinta kita ini, yaitu tadi berapa kali kita ajukan, beliau sampai dimonitor sama Krimsus Polda Jatim. Waktu itu mau ditangkap, Yono kebetulan ada salah satu tentara kenal saya. Terus tahu-tahu ya saya lihat mesinnya ternyata berfungsi. Masya Allah, nggak ada limbah, bahkan nanti setelah ini akan dipraktekkan cuma 5 menit. Kenapa ini sangat bahaya? Dan mesin beliau ini semua polusi udara itu selesai. Masyarakat kita ini di seluruh dunia kan permasalahan kita selalu sampah, terutama sampah apa? Plastik. Masya Allah, itu plastik itu semua mesinnya beliau selesai. Mungkin habis azan ya. Kita jeda dulu. Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa tabi'in wa wala wala hawla wala quwwata illa billah. Para baik, para kiai, profesor, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya bahagia sekali ketemu dua profesor. Saya bidang saya filsafat, Pak. Jadi saya PhD dalam ilmu filsafat dan kami menemukan kawan-kawan dan kami masuk dalam kelompok teknologi nano dan kami sudah punya lab, sudah punya semua. Saya butuh bapak-bapak ini. Kami ini sedang membuat pabrik obat aktif. Pabrik obat aktif. Kami sudah sampai tingkat herbal. Tambah harus 2 tingkat lagi jadi aktifnya. Ya. Kita ini, Pak, antibiotik impor, analgesik impor. Baru kita assembling di sini. Kalau terjadi sesuatu di Indonesia, perang Cina Amerika dia nggak akan perang di negerinya, Pak. Di negara di pantai kita perang di mereka. Ya, kalau makan insya Allah cukup, Pak. Kalau sakit pakai kunyit, berobat, cari antibiotik. Nah, karena ini kami sudah siapkan tanah 10.000 hektar
Tadinya mau kerjasama sama Cina, tapi Cinanya kelihatannya nggak fair. Sekarang saya lagi coba jalin dengan Jerman. Tapi teman-teman Nano, jangan dulu, Beb. Jangan dulu. Kita bisa kok. Kenapa mesti dari Jerman? Iya. Ini saya sedang ini. Oleh karena itu habis ini saya minta alamat, nanti tak undang. Kita ini dulu grupnya pagi juga. Grup pagi ini. Sekarang kebanyakan dipakai di Bring. Ya. Lalu kita bikin kantor di sekitar Bring itu. Alhamdulillah FS udah hampir jadi. Lahan udah ada. Nanti perizinan kami, Pak. Kami baru kasih kemarin produksi kami propolis yang pakai teknologi nano. Jadi 16 kali kekuatannya dari propolis biasa. Ya. Saya batuk nggak bisa bersuara, ambil propolis tetes saja di mulut. Sehat. Dan saya percaya bahwa Bapak ini pasti sudah pengalaman. Kalau saya kan hanya teori-teori aja, Pak. Ya. Kami punya lab cukup banyak, ya. Dan misalnya kami sudah eksperimen tambang udang. Kalau pakai sistem kami, tidak perlu pakai kincir, ya. Langsung hasilnya udangnya sehat, lebih besar. Lalu kami bikin air sehat. Pesantren-pesantren gratis sudah bikinin air sehat, ya. Bisa buat mandi, buat minum langsung dari keran. Nah, yang saya butuhkan, maaf ini profesor sekarang ini izin kami atur, Pak. Nanti license-nya untuk hak patennya kami bikinin semua. Dan kami udah mengeluarkan sekian ribu hak paten dari produk-produk nano ini, ya. Jadi nanti, dan kami sudah diminta di Arab Saudi untuk buka nano di Riyadh. Saya katakan mendingan dibiayain yang 10.000 hektar kami sini. Akhirnya sekarang lagi negosiasi, oke kita buka di sana, tapi dia biayai kami di tanahnya di Aceh, Pak. Dan di Aceh itu, Pak, kelebihannya ganjanya nunggu sendiri, Pak. Kami akan produksi ganja untuk obat. Kalau Indonesia nggak boleh jual, kita jual ke Amerika, jual ke mana, tapi buat obat. Ya. Itu sebagian kecil, tapi bagian besar adalah bagaimana obat murah. Indonesia obat kalau mahal, Pak. Saya ambil contoh obat cancer. Sekarang cancer itu udah bukan penyakit yang menakutkan. India bikin, Pak. India bikin satu obat itu sekarang di India masih jual 400.000 rupiah kosnya. Tidak boleh lanjut. Nah, ini saya buka cerita nih, Pak. Pak Harto tuh udah mau mundur, sudah menunjuk siapa penggantinya. Dalam 1 bulan berubah. Loh, kok Pak Harto diperpanjang? Karena kan beliau udah ucapkan di depan kami, beliau akan mundur. Ya. Setelah beliau mundur, Pak Harto setelah kejadian peristiwa Mei itu, beliau cerita Amerika itu state teroris. Nah, Pak, saya datangi duta besar Amerika. Bapak jangan mundur, kami masih butuh. Jahat, Pak, satanic first. Ya. Kenapa? Dia mengatakan begini, kalau Pak Harto itu turun dengan konstitusional, secara konstitusional, maka proyek ini jalan. Jadi Pak Harto mesti dihancurkan, semua dirubah, dan mereka udah bikin perubahan undang-undang. Dan itu yang kita bicara dulu, banyak obat kurang, wah macam-macam.
atau kedelai yang kita bikin buat bunuh kita sendiri. Cucunya? Oh, Masya Allah, saya kenal itu. Oh, Masya Allah. Lalu setelah itu, betul kan hancur sekarang itu. Undang-undang kita berubah, agar undang-undang dasar berubah, ya. Sebetulnya undang-undang dasar itu harusnya dibikin amendement, bukan dirubah. Jadi kalau pandangan saya nggak sah undang-undang dasar 2002, nggak sah itu. Sebelum saya jelaskan, perkenalkan saya Mardiono. Dan sebelum saya jelaskan lagi, saya mau bersalaman dengan para yai ya. Biar apa ya? Biar barokah ya, biar barokah. Karena apapun ya, Amin, karena apapun, ilmu apapun ya, tanpa moral yang baik itu saya yakin tidak akan bermanfaat. Jadi para beliau-beliaulah pejuang-pejuang moral. Mari kita, saya minta satu apa ya? Minta satu ayat untuk berdoa bersama untuk para beliau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah untuk para beliau, para yai. Turun paling kesejahteraan bagi kita semua. Jadi para yai, izinkan kami bersalaman biar kami juga mendapat berkah dari para yai. Ya, karena waktunya memang mepet ya Mas ya, kita ceritakan sederhana. Nomor satu, kita menyambung dari Profesor Pak Budi yang menceritakan tentang arah tanah. Arah tanah itu sangat penting dijaga memang, dan saya akan menjelaskan untuk karbon. Terus nomor dua, saya menyambung dari perkalimatan Bapak Yai tadi tentang agar pembuatan obat nano yang banyak antibiotik ya Pak ya. Jadi semua perusahaan itu sebenarnya menghasilkan limbah, sampah turunan, karena ada perubahan kimiawi di situ. Itu sampah domestik atau itu sampah impor ataupun itu sampah kompos atau apapun. Jadi tidak berlama-lama saya akan menjelaskan proses mesin saya untuk menanggulangi semua limbah yang dihasilkan oleh semua pabrik. Semua pabrik itu ada 3 limbah yang dikeluarkan: udara, padat, dan cair. Jadi dengan mesin ini mungkin selesai, itu harapan saya, mungkin selesai. Dan untuk mesin ini akan kita bagikan untuk cara membuat bagi siswa-siswa belian Inggris di sini, entah itu Sulawesi, entah itu Kalimantan, entah itu Jawa, entah itu Sumatera ya. Jadi kami berharap semua siswa di sini bisa membuat untuk daerahnya masing-masing nantinya. Itu harapan terbesar saya atau terbesar kami. Jadi mugi-mugi siswa di sini bisa membuat dan untuk usaha beliau masing-masing. Jadi yang paling penting saya ceritakan di sini untuk menyelesaikan sampah dengan sangat sederhana dan cepat waktunya, hanya begitu Mas Billy ya. Karena dengan waktu yang terbatas, kita lakukan eksperimen yang sedikit ini yang sangat sederhana. Mudah-mudahan nanti bisa dipahami dan langsung ada pertanyaan apakah efek-efek daripada mesin ini nanti ya. Kami harap pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik nantinya. Nama mesinnya Pro. Jadi ini coba saya praktekkan, permisi Pak ya.
Jadi kita sebut ini namanya insinerator, mesin sampah itu, insinerator. Kenapa kok sampah itu nggak boleh ada pembakaran dan hasil pembakaran itu asapnya nggak boleh keluar? Itu yang sangat ditentang. Ini yang harus ini banget. Ini ngerokok buat praktek nggak apa-apa. Jadi ini asap ini misalkan ini pembakaran plastik, ini adalah dioksin. Furan sangat bahaya bagi kesehatan kita. Makanya sampean dolanan plastik hati-hati Pak Ki. Hati-hati gue elek lu akhirnya ya. Jadi memangnya bahaya. Jadi asap plastik atau asap obat-obatan atau apapun itu perusahaan sangat bahaya. Kita akui itu sangat bahaya. Karena penelitian kita di Ikutun itu yang dibiayai oleh pemerintah, Telapak dibiayai oleh Amerika, Pak ya, Greenpeace dibiayai oleh Perancis, itu menganalisa tentang pembakaran asap. Jadi jangan kira pakaian kita ini bukan plastik loh ya. Jangan kira pakaian kita ini nggak ada limbahnya. Katun, ini banyak yang PE, polyester. Jadi banyak yang plastik. Nah, jadi seperti itu. Untuk penyelesaiannya, misalkan dibakar. Dan memang harus dibakar, dimusnahkan dan diselesaikan dengan baik. Karena apa? Plastik itu susah diulang atau diurai oleh tanah. Seperti itu. Jadi ini mesin kita ini nanti seperti ini. Siapa yang ke depannya dia? Ayo, nggak apa nih? Nggak tahu, nggak apa-apa. Jadi proses mesin kita nanti seperti ini. Asap larinya kemana? Kita tarik di sini. Jadi itu mau bikin obat, mau bikin perusahaan apapun, kertas, besi itu akan mengeluarkan karbon. Sudah ya? Terima kasih dia. Jadi asapnya tadi kemana? Asapnya di air. Jadi Bapak tadi, Pak Yai, Romo Yai tadi bilang membikinkan air minum di setiap katakanlah di setiap pesantren atau pondok. Nah nanti di mana kita mengelola air atau water treatment nanti di sini tadi asap tadi akan ditarik oleh air dan air ini nanti akan mengalami titik jenuh. Dan kita akan menyelesaikannya di situ, Pak ya. Jadi untuk di sini para siswa belia, semoga mau nggak males mau belajar tentang pembikinan mesin ini, entah itu Sumatera, entah itu Sulawesi, entah itu Jawa Timur sendiri, karena dari Bantar Gebang itu Jakarta, ya Pak ya, sampai Bali itu belum ada yang selesai. Surabaya, Sidoarjo belum selesai. Bukan beliau nggak mampu, bukan, karena sangat banyaknya sampah. Jadi dengan adik-adik ini, bapak-bapak atau mas-mas ya, mbak-mbak di sini, monggo belajar sehingga bisa sedikit mengurangi. Jadi untuk hitungan kami secara teori, setiap kakak itu menghasilkan sampah itu 3,5 kilo. 2,5 kilo sampai 3,5 itu satu per kakak. Jadi 3,5 kilo. Kemarin itu per hari 1.000 ton. Kita jadi untuk mesin insinerator ini nanti kita bikin macam 3, pengolahan asap digunakan sebagai minyak. Kalau memang itu plastik ya itu namanya pirolis, nanti kita ajarkan bersama-sama di Bikopi kalau mau adik-adik ini belajar ya. Terus yang nomor 3, kalau memang asap itu kita nggak gunakan, minyak itu kita nggak gunakan, apinya itu menghabiskan sampah itu sendiri. Jadi dilebur. Airnya bisa untuk apa? Kayu. Jadi airnya nanti, kalau memang titik jenuh ini dijenuhkan lagi, airnya ini benturan dengan Bapak Profesor ini ya, kita gunakan sebagai pengawet kayu, bukan pestisida Pak ya. Kita tidak mengarah ke pertanian. Jadi, cuman sinerginya adalah Profesor Budi menyatakan tentang kesuburan tanah, ini berperan. Mesin ini sangat berperan sekali karena setiap pemukiman, di setiap kehidupan, di setiap daerah mesti ada masyarakat dan masyarakat mesti menghasilkan sampah. Itu keterkaitan dari Profesor Budi tentang unsur hara tanah ya. Seperti itu ya. Mesin ini sangat dibutuhkan sekali oleh mesin Romo Yai untuk pembikinan obat. Jadi obat itu nanti
sebelum beliau diekstrak atau sebelum beliau dibikin atau dibentuk itu ada proses pendebuan kemungkinan Pak ya, atau bau. Nah, bau dari ruangan atau asap dari ruangan itu kita tarik, kita masukkan, selesai Pak untuk tetangga kita ya Pak ya. Jadi nggak ada polusi. Terus ini untuk angka yang kemarin Semarang, dia mau bangun apa Pak? Semarang itu per hari 1000 ton, per kilo 700 rupiah. 700 rupiah kalau dikali 1 ton itu berapa kilo? 700.000 berarti dikali 700 rupiah dikali 1000 ton itu berarti berapa? Berapa kilo itu? 1 juta kan? Ya, 1 juta kilo kan? Berarti itu ya. Jadi otomatis per hari keuntungan kita kalau punya mesin sampai menyelesaikan sampah di Semarang Raya aja 700 juta per hari dikali 30 hari 21 miliar per hari. Dan waktu itu dia tidak punya kemampuan ini dan kita punya mesinnya, kita punya otaknya. Tapi mereka masih negosiator karena ternyata ada yang dimasukin untuk mesin lain. Ya kita bilang, ya antum pakai aja yang lain. Karena mesin dari India itu didaur ulang nggak bisa selesai itu dijadikan aspal. Sedangkan aspal kalau dipakai dari sisa mesin itu terurai kena matahari, biru lagi, mati kita. Tapi itu yang dipakai di negara tercinta kita. Ada cuan deh, biasa. Kalau ini kan kembali ke rakyat. Pasal 33 kalau semua kekayaan alam Indonesia, semua kesejahteraan kembali ke rakyat. Tapi ya kita masih nunggu. Sudah ada proposalnya. Udah kita komentari. Jadi keuntungannya kalau Semarang 700 perak rupiah per kilo. Terus kita mau bikin mesin itu untuk perumahan-perumahan, Bro. Jadi kita pakai mesin apa? Truk kap itu. Terus di truk itu kita buatin mesin di dalamnya. Artinya apa? Satu perumahan kita pakai truk itu ngambil, masuk, selesai. Jadi maksudnya Mas Billy itu suatu persoalan masalah sampah itu Jadi nggak menumpuk. tidak dilemparkan ke masalah yang lain. Jadi di atas unit itu selesai. Udah ini program kita ini nggak dijual kemana-mana. Padahal kita udah menciptakan mesin ini di salah satu pabrik di Beringin Nano. Tapi tidak boleh dioperasikan keluar karena kita nggak punya izinnya. Makanya kemarin sama Gus Ali melihat di dalam gua dapat wangsit Gus Ali. Ini aja kan apa masa pilih. Ayo kita maju Gus. Kita bikin di pondok-pondok. Nanti kita minta doa di pembangunan Brilian Plus itu, Beb. Insya Allah di situ kita bikin prototipe untuk ngurus ini. Di mana itu, Prof? Patenkan betul. Mesin ini nanti kalau memang dia patenkan, nah paten itu syaratnya adalah 70% tidak mencontoh atau kopi atau apa namanya. Ya, jadi seperti itu. Jadi persyaratan untuk itu Mbak, paten itu ada batas waktu. Kalau batas waktu ya, nah ini kan untuk kepentingan orang banyak. Ini teknologinya. Aduh, kalau untuk itu saya manut aja Pak ini. Maka setelah sekian tahun paten itu lepas. Oh iya. Pari ya. Kita simpan di. Biasanya kalau di tempat saya 5 rata-rata 45. Sin. Bagi kiai untuk mau omong leto kasar. Iya, wis. Insyaallah. Woi. Luar biasa, wis. Insyaallah, nggih. Insyaallah. Nah, sudah nutup satunya. Nah, di niku ya dibatek kali sini ku coba. Wahid. Pun, cok. Yo yang mau ikut dia umroh yang belum umroh. Ini yang nggak berkesampaian memang karena haji otomatis umroh. Iya. Pokoknya belum. Ayo buat laporan ya Jakarta. Iya. Kepulangan
Mau fotoin mau, biar laporan jak. Kalau udah disini sama Habib. Iya, enggak apa-apa. Habib, istrinya Habib Lutfi malam Jumat, dia kelewatan dia. Oh, masya Allah. Mantap. Ini mencari hak paten. Hak paten terapi. Iya siap. Insya Allah mau dilewat lagi. Kemas ke Pekalongan kan Biasa saya ke tempatnya besok minggu depan. Acara di Jakarta Ahad kan masih 2 hari ya, masih lo enggak sih? Jadi di Jakarta hari nopo? Enggak kesian, dulu tinggal dulu. Kecuali siapa yang satu sana, kita siapa. Sekalian boleh. Ya salah. Om Bubra. Iki ning gone nganu, Swarayono, Swarayono. Surowono.